Halo Sobat Kampus Biru, selamat datang di FEB Podcast episode 10. Ruang berbagi cerita inspiratif dan penuh semangat, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Jadi kali ini teman-teman Kampus Biru kita kedatangan tamu yang sangat-sangat inspiratif dan luar biasa. Beliau juga merupakan mahasiswa berprestasi utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dan baru-baru ini mendapatkan penghargaan yang luar biasa juga, yakni menjadi pemenang 1 pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, mungkin untuk teman-teman Kampus Biru sudah tidak asing lagi ya dengan sosok tamu kita pada podcast kali ini. Langsung saja kita sambut. Ini dia Kak Rozi Fatwa Ilham. Halo Kak. Halo Hendro. Oke, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanan nih dari kos ke sini? Apakah macet ataupun ada kendala? Karena deket ya, cuma 2 menit jadi insya Allah aman. Luar biasa. Oke Kak, mungkin biar lebih akrab ataupun lebih ditahu nih sama teman-teman khususnya Sobat Kampus Biru, mungkin bisa langsung kenalan dulu nih ke teman-teman Kampus Biru gitu. Oke, terima kasih Hendro atas waktunya. Halo Sobat Kampus Biru dimanapun berada. Perkenalkan teman-teman, saya Rozi Fatwa Ilham, biasa dipanggil Ilham. Saya merupakan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram yang sekarang semester 6 kebetulan. Jadi di tahun 2025 ini cukup banyak amanah yang kita dapatkan, yang kita terima, yang saya pribadi terima. Salah satunya sebagai ketua umum di salah satu organisasi mahasiswa di FEB, yaitu Forum Kajian Ekonomi Islam. Dan alhamdulillah kemarin juga menjadi mahasiswa berprestasi utama atau mau pres 1 ya kita sebutnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan beberapa hari yang lalu dinobatkan sebagai pemenang 1 pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025. Wah, luar biasa teman-teman ya Sobat Kampus Biru. Jadi Kak Rozi Fatwa Ilham ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi di FEB Unram. Untuk penghargaan yang didapat sudah sangat-sangat luar biasa teman-teman. Mulai dari lomba, mulai dari conference, mulai juga dari ajang-ajang seperti pemilihan Duta Bahasa, beliau embat semua teman-teman. Nah, mungkin Kak sebagai awal ya, apa sih sebenarnya motivasi nih Kak yang Kakak tuh tekankan gitu untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi, khususnya sebagai mahasiswa berprestasi di FEB gitu? Oke, untuk motivasi sendiri sebenarnya tidak ada motivasi yang terlalu terlalu menekan atau terlalu menjadi beban. Jadi motivasi kan ada 2, motivasi internal dan motivasi eksternal, intrinsik dan ekstrinsik. Jadi untuk motivasi intrinsik sendiri dari dalam hati saya, sedari kecil memang sudah ada jiwa kompetitif ya. Sedari kecil ditanamkan oleh kedua orang tua. Prinsipnya itu adalah be the best or be nothing at all gitu. Okay. Jadi yang terbaik atau tidak menjadi apapun. Iya, jadi di sana dari kecil saya sudah mulai dididik untuk ayo jadi yang terbaik, sehingga sampai sekarang itu tertanam gitu untuk motivasi intrinsiknya. Dan motivasi ekstrinsiknya atau motivasi di luar itu saya melihat bahwa di media sosial, di Instagram dan sebagainya, di lingkungan kita juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu orang-orang yang hebat itu lahir dari orang-orang yang berprestasi. Luar gitu. Biasa, jadi betul. Saya melihat orang-orang hebat ini ternyata adalah mahasiswa berprestasi gitu. Jadi saya melihat itu sebagai suatu motivasi yang luar biasa. Saya bisa loh seperti mereka, saya harus bisa seperti mereka begitu. Oke, luar biasa sekali ya motivasinya teman-teman, sampai ada sebuah tagline tersendiri yang ditanam dalam hidupnya Kak Rozi Fatwa Ilham ya, untuk menjadi mahasiswa berprestasi gitu ya. Nah Kak, dari prestasi-prestasi yang sudah diraih gitu, mau pres 1, Duta Bahasa, terus pemenang ajang-ajang kepenulisan gitu kan, itu apa sih sebenarnya
tantangan terbesar Kak Ilham gitu dalam menggapai prestasi-prestasi itu? Mungkin teman-teman kampus biru nih penasaran gitu kan, kita ngelihatnya waduh udah pemenang satu aja nih, udah di Jakarta nih, udah di Makassar nih gitu. Nah sebenarnya apa sih tantangan terbesar gitu Kak untuk mencapai pencapaian yang diraih sampai saat ini gitu? Oke, baik. Tantangan terbesar ya, saya bercerita teman-teman sedikit. Jadi sebelum meraih beberapa prestasi sejauh ini ya, itu saya sempat mencoba beberapa lomba, dan lomba-lomba itu sekitar 7 sampai 8 lomba, dan saya gagal semua. Itu menjadi sesuatu yang mengecewakan tentunya untuk diri saya, sesuatu yang sangat mengecewakan. Nah dari sana saya mulai belajar banyak hal. Dari sana saya mulai menata waktu. Di sana saya mulai mengevaluasi diri juga. Bagaimana agar nantinya kita bisa mencapai sesuatu itu dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan. Tantangan dari sejauh ini ya, tantangan sejauh ini dari dalam maupun dari luar itu, kalau dari dalam itu pasti ada satu waktu ya Hen ya, kita akan malas gitu. Kita akan malas nih, ngapain sih ngejar-ngejar kayak gini, untuk apa, itu juga nggak dibawa kemana-mana, itu juga belum tentu sukses gitu. Itu semanusiawinya begitu gitu. Kita akan merasa bahwa ini kayaknya nggak penting deh untuk kita lakuin. Terus selain itu waktu juga, karena kita kan mahasiswa ya, mahasiswa kan sibuk bener ya, mahasiswa zaman sekarang itu sangat sibuk, apalagi kalau kita ikut organisasi ataupun kalau kita ikut beberapa kegiatan-kegiatan di luar kampus, itu cukup sibuk. Jadi itu salah satu tantangannya, bagaimana mengatur waktu yang cukup padat. Nah dan tantangan yang lain mungkin dari ini ya, dari lingkungan juga. Kadang kita berada di lingkungan yang kurang suportif, ataupun kadang kita kurang penyemangat gitu untuk menjadi mahasiswa ataupun untuk menjadi organisatoris dan sebagainya. Oke, jadi lingkungan juga berpengaruh ya Kak ya, terkait dengan gitu. Gimana kita ke depannya gitu. Ternyata lingkungan juga berpengaruh. Jadi mungkin teman-teman kampus biru bisa mencari lingkungan ataupun teman-teman yang bisa membuat teman-teman itu berkembang gitu. Yang gimana biar teman sama teman itu saling mensupport satu sama lain gitu. Nah Kak, itu kan udah diceritain nih tantangan-tantangannya gitu. Nah gimana untuk Kakak tuh bisa menyelesaikan tantangan itu gitu, untuk apa namanya, untuk apa bahasanya, untuk survive gitu ya, and then kayak lebih tantangan itu untuk bisa diselesaikan itu gimana gitu. Oke, setiap masalah pasti ada solusinya ya. Jadi kita kadang terlalu fokus pada masalah, seharusnya kita itu fokus kepada solusinya gitu. Yang pertama yang saya sebutkan tadi terkait dengan tantangan itu adalah tentang rasa malas gitu. Kita kadang kita kadang terlalu sering berdiam diri di zona nyaman kita gitu. Kita satu titik ini kita nyaman nih gitu. Jadi kita kadang benar-benar stay ataupun tetap di zona nyaman itu. Padahal sebenarnya kita bisa mencoba zona-zona lain yang lebih akan memberikan dampak yang baik gitu. Ketika orang-orang sudah mulai berlari, kita baru merangkak. Kita masih ya udah biarinlah orang-orang, kalau mereka bisa ngapain kita. Itu yang masih ada mungkin di hati kita ataupun di benak kita sekarang. Itu yang harus kita atasi dengan cara apa? Dengan cara di zaman sekarang ini persaingan semakin sulit lah begitu. Entah untuk dunia kerja ataupun untuk dan sebagainya ya, dan sebagainya itu sangat kompetitif, sehingga kita perlu sesuatu yang berbeda dari dalam diri kita, sehingga kita jangan terlalu sering di zona nyaman kita. Kita coba keluar, kita cari zona yang lain, yang dimana zona itu akan memberikan impact ataupun pengaruh yang lebih besar. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana waktu tadi, bagaimana time management kita atau manajemen waktu kita gitu. Kita mengatur waktu kita untuk berlomba, untuk berkompetisi, untuk berorganisasi, cari porsi-porsi ataupun buat skala prioritas begitu. Sehingga kita produktif. Kan kita banyak yang sibuk tapi nggak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi sebaiknya kita buat skala prioritas, mana yang lebih penting ataupun mana yang akan lebih punya dampak, itu yang kita dahulukan. Dan terakhir itu cari lingkungan yang positive vibes lah bahasanya zaman sekarang ya. Lingkungan yang positif, alhamdulillah di
di FEB ini banyak banget ataupun banyak sekali lingkungan yang positif. Salah satunya organisasi-organisasi mahasiswa itu memberikan ruang yang sangat positif untuk teman-teman bisa untuk diskusi ataupun curhat dan sebagainya. Salah satunya saya menemukan di FUKI karena saya ketua umumnya ya. Luar biasa sekali. Itu tadi ya teman-teman. Jadi selain untuk keluar dari zona nyaman, teman-teman juga harus bisa menentukan skala prioritas teman-teman gitu. Gimana biar bisa teman-teman itu memanage waktu dari apa sebenarnya yang harus teman-teman lakukan gitu. Jadi intinya tentukan skala prioritas dan keluar dari zona nyaman dan menemukan lingkungan yang vibe positif gitu ya. Luar biasa sekali ya untuk solusi dari tantangan-tantangan itu sudah terjawab teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh Kak Ilham itu sendiri, karena dari Kak Ilham kita belajar bahwasanya prestasi yang digapai saat ini itu tidak mudah teman-teman. Jadi ada banyak sekali tantangan-tantangan yang harus beliau raih sehingga berada di titik ini gitu. Oke Kak, dari banyaknya pengalaman yang sudah dilakukan gitu sampai keluar daerah dan lain sebagainya gitu Kak, pasti pernah capek. Iya. Pernah gagal juga gitu ya. Nah, gimana caranya Kakak buat ningkatin kembali nih semangatnya untuk terus berlomba, untuk terus menorehkan prestasi hingga sampai saat ini gitu? Mungkin bisa kasih tips untuk teman-teman kampus biru gitu biar tidak lemes-lemesan nih dalam menorehkan prestasi dan membanggakan alma mater gitu. Okay. Ini sebenarnya Hendro juga tahu sih caranya ya. Sebenarnya sederhana teman-teman. Kita sebagai manusia biasa itu pasti pernah ada di titik yang capek, pernah ada di titik yang sudah tidak sanggup ataupun ingin menyerah gitu. Cuman satu hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwa ketika teman-teman memilih menyerah, itu otomatis teman-teman akan kalah. Kenapa demikian? Karena ketika kita sudah menyerah, kita nggak akan punya jalan lagi gitu. Karena kita sudah pasrah gitu. Jadi itu yang tidak boleh kita lakukan. Apalagi sebagai mahasiswa, itu jangan sampai kita menyerah. Entah menyerah dengan keadaan, menyerah dengan situasinya, ataupun menyerah dengan orang gitu. Jangan sampai kita menyerah. Itu pesan yang paling penting untuk Sobat Kampus Biru. Dan juga terkait dengan apa sih tadi ini ya, tips dan trik ya, tips dan trik itu. Jadi tadi ketika saya gagal lomba 7 kali itu saya coba evaluasi. Tentu di setiap kegagalan itu ada sesuatu yang salah pastinya, entah itu dari diri kita ataupun dari cara kita untuk berkembang itu. Jadi itu yang kita evaluasi, itu yang coba kita benahi, dan ternyata yang salah itu adalah dengan penulisannya, ataukah dengan cara belajar kita yang salah, atau cara penyusunan kita yang salah. Itu yang perlu kita perbaiki. Karena ketika kita terlalu lama atau terlalu berdiam diri dalam kekecewaan, kita akan jauh tertinggal gitu. Untuk apa terlalu lama dalam kekecewaan? Sehingga itu akan menunda pencapaian-pencapaian yang lain. Kenapa tidak mengevaluasi dan mencoba lagi. Karena ketika kita mencoba lagi, yang kita akan dapatkan itu adalah kesuksesan ataupun kesuksesan yang tertunda gitu. Kita pasti sukses, tapi ada waktu yang tepat. Oke. Gitu sih. Jadi intinya kita jangan takut untuk mencoba. Betul, gitu ya kayak walaupun mencoba. Kita mungkin untuk yang pertama gagal, yang kedua gagal, ketiga gagal juga, mungkin yang keempatnya kita berhasil gitu. Jangan hanya stuck untuk tetap pada kekecewaan itu. Jadi gimana caranya biar kita semangat untuk mood kembali gitu ya, untuk menorehkan prestasi gitu. Jangan hanya fokus pada kekecewaannya, tapi gimana caranya buat kita bisa mencoba kembali gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman tuh. Jadi teman-teman Kampus Biru jangan ada yang malas-malasan ya. Kita kejar nih Kak Ilham nih gitu. Bisa nggak ya kekejar? Gitu? Bisa, pasti bisa. Beliau sudah berlari, kita masih merangkak gitu. Dan gimana caranya ini kita teman-teman Sobat Kampus Biru biar kita juga ikut berlari gitu. Nah siapa tahu kan tidak menutup kemungkinan juga kita bisa setara ataupun bisa lebih dari Kak Ilham gitu kan. Kita tidak ada yang tahu teman-teman. Jadi gali potensi teman-teman. Ayo kita bersama-sama menorehkan prestasi dan membanggakan FEB Unram khususnya gitu. Oke Kak, saya sangat-sangat bangga gitu ya melihat kakak sekarang di posisi ini udah jadi ketua umum, setelah juga menjadi Mawapres utama, dan sekarang harus menjadi representasi NTB gitu kan, menjadi pemenang 1 duta bahasa gitu. Nah, gimana sih Kak
dari kesibukan-kesibukan itu untuk memanage waktunya gitu, saya pengen mempertegas kembali gitu ya, gimana memanage waktu itu gitu. Apakah ada yang terbengkalai dengan kesibukan yang sekarang gitu, apalagi juga mungkin kakak juga butuh me time gitu dalam kehidupan pribadi gitu. Nah gimana nih caranya untuk memanage waktu kayak seperti itu gitu? Ya sebagai manusia biasa lagi ya, sebagai mahasiswa biasa juga, saya juga berasal dari mahasiswa yang biasa-biasa saja. Jadi pasti ada rasa capek, itu pasti ada, rasa lelah itu pasti ada begitu. Yang pertama itu organisasi ya. Banyak dari kita yang mengira bahwa organisasi itu sebagai sebagai ajang untuk capek-capean karena ada rapatnya, ada kegiatannya. Tapi untuk saya pribadi, saya jadikan organisasi itu sebagai rumah. Gitu. Rumah. Jadi ketika kita sudah capek, kita kembali ke organisasi, kita ke orang-orang rumah, kita berdialog, kita bercanda gurau dengan orang-orang rumah. Itu bisa menghilangkan rasa-rasa capek kita gitu. Rasa capek apapun kegiatan kita, ketika kita sudah berkumpul, bercanda gurau, apalagi satu frekuensi ya sama teman organisasi, itu menghilangkan rasa capeknya. Terus alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang terbengkalai ya, tidak ada yang terbengkalai. Mulai dari prestasi dan bagaimana untuk menjadi duta bahasa tadi, kuncinya sebenarnya adalah bagaimana pengaturan waktu yang baik teman-teman. Jadi penting untuk kita itu mengetahui diri kita sendiri, untuk memporsir waktu kita, untuk memporsir kegiatan kita gitu. Mungkin dari pagi sampai siang kita fokus ke kuliah sekaligus untuk mencari referensi lomba. Mungkin sorenya kita bisa fokus untuk mengerjakan tugas kuliah juga, dan juga untuk kegiatan-kegiatan organisasi. Karena organisasi kan biasanya rapat di sore itu kan. Jadi itu sebenarnya tidak terlalu berat teman-teman. Itu pentingnya teman-teman tahu diri sendiri apa kesibukannya, dan urutkan kesibukan itu dari kesibukan yang paling berat ataupun paling penting begitu. Jadi ketika mengerjakan sisanya itu akan lebih mudah dan akan lebih gampang gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin lebih ke buat list gitu. Bener. Ya sih Kak, gimana apa agenda yang urgent, mana yang emang harus didahulukan, mana yang bisa dibelakangkan gitu ya, untuk memanage waktu yang memang biar bisa lebih ke buat list gitu nggak sih Kak, mana yang emang urgent, mana yang emang bisa kita kerjakan belakangan gitu, biar lebih maksimal dalam melaksanakan segala kegiatan kita gitu Kak. Nah Kak, di FEB sendiri saya lihat nih sebagai mahasiswa juga ya gitu tentunya, banyak mahasiswa ini minat untuk berkompetisinya itu mulai menurun gitu Kak. Nah saya mau tanya nih, pandangan seorang Mawapres utama dan juga sebagai duta bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat gitu, apakah mahasiswa itu harus berprestasi atau memang cukup gitu Kak sebagai mahasiswa yang emang kura-kura, kalau bahasa Gen Z-nya kayak itu kuliah kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu Kak. Mungkin dari pendapatnya Kakak tuh tentang mahasiswa yang seperti itu gimana? Baik, ini kan subjektif ya, hanya tergantung dari pandangan masing-masing. Untuk saya pribadi memang memandangnya akan lebih baik jika mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang di luar biasa-biasa aja atau luar biasa gitu. Jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena menjadi mahasiswa itu adalah sebuah privilege teman-teman. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk berkuliah, untuk mengenyang pendidikan di perguruan tinggi, apalagi di perguruan tinggi negeri. Begitu. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Jadi selagi teman-teman punya kesempatan itu, gunakanlah kesempatan itu dengan baik begitu. Jadi teman-teman, kalau kita cuman kuliah pulang itu akan terkesan membosankan begitu untuk saya pribadi melihatnya. Karena kita tidak akan punya relasi, kita nggak akan punya koneksi yang lebih jauh sebatas teman-teman kelas kita mungkin ya. Jadi perlu untuk kita itu ikut beberapa kegiatan-kegiatan teman-teman, seminimal mungkin kita ikut kegiatan di luar kampus ataupun ikut kegiatan kerelawanan kalau memang teman-teman kurang untuk ikuti kegiatan-kegiatan yang internal di kampus. Jadi di zaman sekarang untuk di fase-fase kehidupan selanjutnya ya, mencari kerja dan sebagainya, itu pasti yang dilihat adalah pengalaman, itu yang dilihat adalah bagaimana
pencapaian-pencapaian atau hal-hal yang pernah kita lakukan begitu di CV kita ataupun di riwayat hidup kita. Jadi akan begitu flat atau akan sangat datar jika kita hanya sebagai mahasiswa lulusan UNDRAM tidak punya kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi kalau bisa teman-teman mari teman-teman coba untuk ikut kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan leadership atau kepemimpinan teman-teman, akan meningkatkan komunikasi teman-teman, akan meningkatkan nalar kritisnya teman-teman. Karena kalau kita hanya berpaku tangan pada keadaan atau dalam bahasa sekarang itu mahasiswa yang kuliah pulang, itu menurut saya akan menjadi sulit di zaman yang kompetitif ini begitu. Oke, itu tadi ya teman-teman. Lagi dan lagi jangan hanya nyaman di zona nyaman. Benar gitu. Sekali. Jadi itu teman-teman. Jadi jangan mau menjadi mahasiswa yang biasa gitu. Nah, gimana teman-teman ini bisa menjadi mahasiswa yang luar biasa gitu ya Kak. Jadi tetap semangat, tetap fokus dan tetap fokus pada tujuan teman-teman dan gimana cara meraih tujuan dari teman-teman itu sendiri. Karena mungkin setiap orang punya tujuan yang berbeda. Betul. Gitu kayak. Nah, gimana caranya teman-teman itu bisa fokus untuk mencapai tujuan itu gitu Kak. Nah, seperti yang Kak Ilham sekarang nih udah high level banget gitu ya. Nah, setelah pencapaian yang udah diraih nih Kak, mungkin apa sih rencana selanjutnya ke depannya itu seperti apa gitu. Oke, rencana selanjutnya ya biasa menjalani perkuliahan ya. Perkuliahan karena udah semester 6 mungkin akan KKN, terus ya akan menyusun tugas akhir atau skripsi. Dan kebetulan untuk duta bahasa kan kita harus ke nasional juga alhamdulillah, dan sekitar bulan September jadi kita harus persiapan untuk duta bahasa nasional, persiapan untuk pemilihan mahasiswa berprestasi juga di universitas mewakili FEB, dan ya untuk pendidikan lanjut mungkin ya kita akan siapkan rencana-rencana entah itu untuk pekerjaan ataupun untuk lanjut pendidikan. Gitu. Luar biasa. Semoga bisa tercapai semua ya Kak. Amin ya Allah. Amin. Oke, mungkin terakhir nih Kak ya di sesi podcast kita pada sesi kali ini, mungkin saya mau bertanya ataupun bertanya lah ya. Ya bertanya aja lah ya sama Kak Ilham gitu. Mungkin bisa Kakak kasih tips ataupun saran nih buat teman-teman kampus biru khususnya, gimana sih biar kita ini bisa terus semangat dalam menorehkan prestasi, terus dalam mengikuti aktivitas-aktivitas lomba, terus mungkin aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lah dan memiliki dampak untuk sesama gitu. Mungkin bisa dikasih tips ataupun ya semacam saran gitu ya Kak. Ataupun mungkin lowongan gitu biar bisa. Lowongan ya. Oke, tips dan triknya itu sederhana sebenarnya teman-teman. Yang pertama, niat. Kembalikan ya teman-teman, kenapa teman-teman berkuliah, untuk apa teman-teman berkuliah, bagaimana teman-teman berkuliah, perbaiki niatnya. Karena bagaimanapun ada orang tua yang harus dibahagiakan Jadi silahkan teman-teman perbaiki niatnya. Bagaimana saat teman-teman sudah mendapatkan gelar sarjana, SE, SAK, SM dan sebagainya, itu orang tua teman-teman bisa bangga dengan pencapaian teman-teman. Yang kedua, kembali lagi kenali diri sendiri. Karena bagaimana kita akan mencapai tujuan kalau kita tidak kenal dengan diri kita sendiri begitu. Terus yang ketiga, punya tujuan yang jelas, punya goals yang jelas gitu. Karena kita kan punya tujuan masing-masing seperti yang dibilang sama Hendro juga. Silahkan teman-teman tetapkan tujuan teman-teman. Entah teman-teman mau jadi ini, jadi itu, untuk ini, untuk ini, untuk itu. Teman-teman setting dari sekarang sehingga apapun yang teman-teman lakukan itu akan berkiblat ataupun itu akan selalu mengacu kepada tujuan teman-teman tadi. Terus tadi juga jangan stay di zona nyaman, karena kenyamanan itu biasanya membuat orang terlena gitu. Kalau orang udah terlena untuk gerak itu susah. Jadi kalau bisa silakan teman-teman cari ruang bergerak yang lebih maju begitu. Ruang bergerak yang lebih maju itu pemahamannya tergantung dari teman-teman semuanya, entah itu dari prestasi, dari organisasi, ada banyak macamnya. Dan yang terakhir itu adalah perbaiki pola ataupun perbaiki cara teman-teman dalam belajar ataupun dalam beribadah terutama ya, karena
Ketika kita disiplin, insya Allah setiap yang kita lakukan, ketika kita sudah punya cara ataupun kita sudah membenahi pola hidup kita, kesuksesan itu akan mengikuti kita. Gitu. Oke. Tuh Sobat Kampus Biru, itu dia tips dan saran ya yang disampaikan oleh Mawapres 1 FEB Unram dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin teman-teman bisa terapkan di kehidupannya teman-teman. Siapa tahu ini bisa bermanfaat tentunya buat nantinya teman-teman ke depannya gitu. Itu dia tipsnya. Jadi jangan lupa buat diikutin ya teman-teman. Siapa tahu cocok gitu kan. Bisa nih buat di keberlanjutannya gitu. Nah oke Kak, terakhir nih boleh mungkin kasih closing statement nih buat teman-teman Kampus Biru khususnya gitu. Oke, FEB itu kan hebat ya, jadi akan tidak tercapai tagline FEB hebat kalau mahasiswanya biasa-biasa saja. Jadi teman-teman dalam menggapai impian itu ada 2 pilihan, entah itu menyederhanakan impian dengan segala penerimaan atau mengusahakan impian dengan segala pengorbanan gitu. Karena badai yang hebat itu hanya menyisakan pohon-pohon yang terkuat gitu. Kalau teman-teman itu sebagai pohon yang biasa-biasa saja, maka akan terbawa oleh badai ataupun oleh arus kehidupan yang begitu keras zaman sekarang. Tapi ketika teman-teman mau keluar dari zona nyaman, ketika teman-teman ingin menjadi mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja alias luar biasa, maka insya Allah teman-teman akan menjadi pohon-pohon yang kuat yang tidak akan mudah tergoyah oleh badai. Jadi mari Sobat Kampus Biru wujudkan FEB hebat dengan teman-teman menjadi mahasiswa-mahasiswa yang hebat. Luar biasa sekali. Itu dia closing statement dari tamu kita pada sesi podcast episode 10 kali ini teman-teman. Jadi tetap menjadi pohon yang kuat di antara badai-badai yang besar gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu tadi untuk tips dan trik dan saran dari untuk teman-teman Kampus Biru gitu ya untuk bisa menorehkan prestasi ke depannya dan membanggakan universitas kita tercinta. Dan mungkin udah di penghujung aja ini kayak untuk sesi podcast kita pada sesi kali ini karena saya ngerasanya pengen ngobrol-ngobrol aja gini karena terlena gitu ya tadi dengan apa yang disampaikan gitu juga dengan saran yang diberikan gitu. Saya ngerasanya pengen aduh Kak kenapa saya harus selesai gitu. Jadi pengen lanjut aja gitu ya. Tapi mungkin kita bisa lanjut di belakang ya kayak satu fakultas gitu karena kita adalah salah satu mahasiswa di FEB gitu ya. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya. Terima kasih sudah mau datang dan hadir di podcast FEB Podcast pada sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang Kak Ilham lakukan ke depannya dapat memberikan dampak dan dapat memberikan inspirasi-inspirasi khususnya untuk mahasiswa Kampus Biru gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, itu dia teman-teman untuk podcast bersama mahasiswa berprestasi utama dan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025 dan semoga apa yang disampaikan dapat memberikan motivasi dan dapat menjadi inspirasi buat teman-teman khususnya Sobat Kampus Biru dalam menorehkan prestasi ke depannya dan membanggakan universitas tercinta. Nah, selanjutnya kita ketemu di FEB Podcast episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.